Hari sudah gelap. Awalnya, para tamu undangan baik dari Kasano maupun Lubis tak menyadari jika pernikahan dirayakan tanpa pengantin pria. Banyak tamu undangan yang datang hanya bertemu dengan Seva Zehra. Kue tart yang mewah yang berbentuk perusahaan Kasano itu, tetap utuh belum ada yang menyentuh. Pertanda si pemilik, pengantin pria dan sekaligus yang berulang tahun belum datang. Seva tak henti menangis dan ditenangkan Viana. Namun, hatinya tetap cemas. Entah apa yang terjadi dengan suaminya kini. Lingga, Arash, dan Gaza yang sudah berganti pakaian dengan suite groomsman pengiring pengantin pria, hanya berjaga di pintu masuk acara dengan wajah tertunduk. Arman, Widya, dan orang tua mereka tidak memarahi mereka. Atau tepatnya, belum. Karena terhalang oleh acara ini dan juga ketiga pemuda harapan bangsa itu juga korban. Harap-harap cemas terjadi pada kedua belah pihak keluarga. Hanya beberapa yang bisa mengendalikan wajah mereka agar tak terlihat panik. Antonio, Visal, dan Wulandari. Selebihnya harus saling mengingatkan satu sama lain agar tak berlebihan panik. Apalagi Gazi yang selalu memeluk mominya. "Mom, kalau udah ditembak kumaha?" tanya Gazi pada Wulandari. Setelah tahu kalau suaminya bersama Prima mengejar mafia yang menculik Atshan. Tak ada yang memberitahu wanita yang sedang hamil muda itu perihal peristiwa besar ini, namun tak sengaja dia menguping ketika Viana bicara dengan Adriana dan Gazi pun langsung heboh bertanya pada ibunya. "Ada Dedi. Moal kumaha? Kalau Dedi disandera sama mafia? Wah juga, Mas Prima juga, terus udah kumaha momi? Aku baru nikah ih. Kenapa sih udah harus ikut si mom? Kan bisa. Cicing te. Gandeng ih." Gazi cemberut lalu menjawab. "Kumaha mau diem si momi? Eta si udah lawan mafia mom. Lawan mafia. Kok momi diem-diem aja? Gak khawatir momi?" Wulan yang geram karena sedari tadi anak gadisnya ini terus merengek dan meracau tidak jelas lalu menatap tajam pada Gazi. Seketika Gazi diam. Dedi itu gak akan bisa kalau keluarganya diusik. Dedi sendirian aja udah cukup lawan mereka. Apalagi ditambah Uwa sama yang lainnya. Yang jadi kekhawatiran momi cuma satu. Keselamatan lawannya. Gazi mengangguk. Kali ini, Wulandari tidak menghalangi niat suaminya untuk menyelamatkan sang keponakan karena dia tahu orang jahat harus kena hukuman. Apalagi mereka melakukan kejahatan ini di saat peristiwa penting yaitu hari pernikahan. Wulan lalu bicara lagi. "Sana gih. Temenin Seva." "Gak mau. Di sini aja. Nemenin orang yang sama paniknya mah, sama aja bohong." Gazi benar. Seva Zehra masih sedang menangis di sana. Ia panik karena sang suami belum juga kembali. Sebagian tamu yang datang siang, sudah pulang. Hari makan malam maka pesta pun makin ramai. Pejabat juga rekan bisnis sudah datang. Makin malam, banyak daripada tamu sudah akan bersiap pulang. Mereka mulai berbisik-bisik tetangga. Kenapa tak ada pengantin pria? Yang tak lain adalah putra mahkota kerajaan bisnis dua perusahaan besar. Kemana dia? Media sedari pagi pun tidak berhasil menangkap gambar sang pengantin pria, hanya sang pengantin wanita yang terlihat sedih di atas pelaminan. Sehingga muncul isu kalau pernikahan ini adalah perjodohan. Keduanya sama-sama tidak mau menikah. Yang wanita terus-menerus menangis, sedangkan yang pria kabur. "Ya Tuhan! Kemana mereka?" tanya Arman. "Saya menghubungi semuanya tapi tidak ada satupun panggilan ponsel yang dijawab, meskipun aktif," ujar Antonio. Yang merasa sangat kecolongan kali ini karena tidak mengirim pengawal di villa tempat cucunya menginap. Sementara Lingga, Gaza, dan Arash tak berani memandang kakek-kakek mereka dan hanya menundukkan wajah. "Kalau sampai ada apa-apa sama abang, gue nggak bisa maafin diri gue sendiri," ujar Arash dengan sedih dan penyesalan. Dia tidak hati-hati dan ceroboh dengan memakan makanan apa saja yang dikirimkan oleh orang lain. Tak sadar jika mereka bukanlah keluarga sembarangan.
Penyesalan Arash pun diangguki oleh Lingga dan juga Gaza. Sungguh, ini jadi pengalaman pahit bagi keduanya. Mereka pria-pria berdarah Lubis dan khusus Lingga, lah seharusnya mewarisi juga kecerdasan, ketangkasan, dan keuletan Prima Prakoso, sang ayah. Namun Lingga sama sekali tak berprasangka buruk. Menjadikan Lingga berjanji pada dirinya sendiri di masa yang akan datang dia takkan pernah mudah percaya pada orang. Apalagi Gaza. Andai tak ada saudara-saudaranya yang lain yang ikut ke sana untuk membebaskan sepupunya, sudah dipastikan kalau dia akan mengejar penculik itu. Minimal apa yang dirasakan oleh Leon boleh dia berikan juga pada Narendra. Satu persatu tamu pamitan pulang. Arman dan Widya juga Antonio dan Adriana sebisa mungkin mencegah mereka untuk pulang karena bisa saja sebentar lagi pengantinnya akan datang. Namun, tamu-tamu itu akan pulang saja. Membuat Seva semakin menjadi tangisannya. Abang kemana ma? Abang akan datang nak. Tamu sudah pulang. Pestanya berakhir dan abang belum kembali. Abang. Pekik Viana melihat putranya masuk ke dalam aula. Seluruh anggota keluarganya pun bangun dari duduk mereka dan tersenyum lega penuh keharuan saat Atshan datang. Terutama Seva. Denyut jantungnya yang tak berhenti berdebar kencang alau suaminya belum datang, kini bertambah tak karuan. Ia bangun dari pelaminan. Dari sana, Atshan yang terlihat kacau masih dengan pakaian semalam saat las Renata, memandangnya berkaca-kaca. Pengantin kecilnya masih menunggu. Pasti dengan rasa tak sabar sama sepertinya. Hal bahagia juga dirasakan oleh Lingga, Arash, dan Gaza. Mereka langsung memeluk Atshan satu persatu dan tak malu meluapkan rasa sayang. Sambil menangis. Maafin gue, bang. Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Saat lo dicelakain orang, ujar Gaza dalam pelukan Atshan. Atshan memukul pelan punggung Gaza. Sambil terkekeh. Terlalu banyak rasa yang bercokol di hatinya sampai tidak sanggup untuk membuat dia bicara. Begitupun saat Lingga juga ikut memeluk pamannya. Nyong janji bang. Gak akan teledor lagi. Janji bang. Atshan menganggukkan kepalanya. Saatnya Arash memeluknya. Keempat pria muda tampan itu saling berpelukan. Maafin gue bang. Maaf. Hanya itu yang bisa Arash ucapkan. Ia terlalu sakit jika mengingat kakaknya dibawa mafia akibat kecerobohannya. Para tamu undangan dan juga keluarga yang melihat mereka sangat kagum akan kekompakan empat pemuda tersebut. Atshan lalu bicara. Jadi, sekarang mikir dua kali kan? Buat ngarepin bini gue. Mafia aja nggak bisa misahin gue sama Seva. Ucap Atshan sombong. Seketika pelukan keempatnya terlepas. Atshan tertawa lalu menuju pelaminan tempat istrinya berada. Kok, gue kesel ya? Gue tarik air mata gue. Ucap Arash tiba-tiba. Pada bae bang. Nyong udah romantis banget tadi. Aku tuh nggak bisa diginiin bang. Timpal Lingga. Sombong pisan. Abang kan bebas karena dibebaskan. Cek. Tak kabur. Ucap ketiganya misuh-misuh. Namun saat Atshan melirik ke belakang, langsung tersenyum dan memberi semangat dengan memberi sign love. Atshan, dibantu ketiga saudaranya, melewati semua kerumunan orang yang membelah memberi jalan untuknya lewat. Demi menuju pelaminan. Di mana Seva sudah menanti. Andai tak dicegah oleh ibu mertua serta sang bude, sudah dipastikan kalau Seva akan berlari mengejar suaminya dan masuk dalam pelukannya. Entah apa yang terjadi sampai Atshan pun tidak berganti pakaian. Namun, kehadirannya bagaikan hujan di tengah gurun pasir yang gersang dan sangat menantikan dirinya. Dia datang kan nak? Dia datang. Ujar Viana yang sangat bahagia melihat putranya datang. Seva mengangguk sambil menangis langkah demi langkah yang diambil suaminya terasa begitu lambat dan tak lama dia sudah sampai pelaminan. Dengan langkah berat, penuh kelegaan, Atshan menuju istrinya. Keduanya sama-sama menangis dan Seva tak sabar lalu berlari memeluk suaminya.
Suara tepuk tangan hadirin yang datang, mewarnai pertemuan dua sejoli yang meskipun tidak banyak yang tahu keduanya berpisah sementara karena ketamakan dan keserakahan orang-orang jahat yang menginginkan kehancuran mereka. Atshan menciumi wajah istrinya berkali-kali. Maafkan abang. Maafkan abang. Seva menggelengkan kepalanya sambil menangis. Lalu memeluk lagi suaminya. Isak tangis bahagia mewarnai pesta malam ini. Viana, Wulandari, Ophelia, dan Gazi juga tersenyum lega saat suami mereka tak lama masuk ke aula. Gazi akan berlari menemui Wira. Namun ditahan Wulan. Hingga Gazi hanya bisa cemberut di sisi pelaminan namun tak ayal dia juga tersenyum pada suaminya dan Wira membalasnya. Arik menggelengkan kepala pada istrinya lalu memberi isyarat agar Viana menghapus air matanya sendiri. Viana tertawa kecil namun ia malah menangis lagi. Ophelia memeluknya sambil melirik ke arah Prima dan mengedipkan mata. Dibalas ciuman jauh dari Pangeran Brebes. Sedangkan Wulandari membuat isyarat tanpa suara dengan gerakan bibirnya pada sang suami, "I love you." Abram terkekeh. Ia akan balas pernyataan cinta sang bidadari Pangalengan itu saat berduaan nanti. Atshan memeluk Seva seolah tak ingin melepaskannya. Ia lalu menggamit dagu istrinya. Pengantin tercantik di dunia yang pernah abang lihat, ternyata hanya milik abang. Seva tersenyum dengan netra berkaca. Atshan mendekatkan wajah mereka lalu menyatukan bibir dan menciumnya istrinya dalam. Aula menjadi gelap seketika dan cahaya lampu pun langsung tersorot pada mereka. Suasana pesta makin meriah dengan musik orkestra layaknya pernikahan zaman Victoria yang dikemas merdu dan lembut mengalun dan suara tepuk tangan tamu undangan yang larut dalam kebahagiaan mereka. Mengikis pemberitaan jika mereka menikah terpaksa. Buktinya kebahagiaan terpancar jelas dari cinta mereka keduanya. Pesta dilanjutkan hingga tengah malam menjelang pagi. Bagi sebagian tamu yang memang pecinta pesta, tentu tidak keberatan. Mereka mengikuti acara ini sampai pagi. Acara puncak kemeriahan adalah ketika pesta dansa pengantin bersama dengan para tamu undangan. Tentu Atshan dan Seva yang menjadi pusat perhatian acara malam ini. Suasana romantis dan bahagia tercipta begitu saja. Kebahagiaan sepasang pengantin muda yang sebentar lagi akan jadi orang tua itu juga begitu besar dan memberikan aura positif bagi anggota keluarga serta tamu yang lain. Arik, Abram, Prima, Wira berdansa dengan pasangan mereka masing-masing. Tak nampak kata lelah walau beberapa jam yang lalu mereka habis berjibaku dengan para mafia. Terlihat kini santai dan seolah tak terjadi apa-apa. Sedangkan ketiga pemuda harapan bangsa, ikut juga melantai bersama dengan kenalan mereka di pesta. Umum terjadi jika Arash dan Gaza memiliki teman dansa. Meski baru pertama berkenalan di malam itu. Ya, Arash dan Gaza saja yang ikut melantai. Sedangkan Lingga, memilih duduk di kursi. Bukan tak ada yang mengajak melantai ya hadirin, Satria Lingga Prakoso bahkan beberapa kali menolak ajakan para tamu-tamu wanita. Ia hanya tak suka kenalan cepat lalu bisa berdansa seintim itu. Rawan cinta satu malam oh indahnya. Semoga kedua saudaranya hanya berdansa saja. Tidak aneh-aneh. Lingga malah melakukan siaran langsung dari laman akun Instagramnya. Lalu mencari spot yang enak agar backgroundnya bagus. Saat sudah bagus, Lingga berdecak karena tak sengaja merekam Atshan dan Seva yang sedang berdansa. Cek, pindah ah. Ganggu pemandangan bae. Seram. Umpatnya lalu berpindah mencari tempat yang aman untuk posisi yang pas untuk siaran langsung Instagramnya. Seva dan Atshan nampak sedang berdansa di atas pelaminan mereka. Abang adalah pengantin pria paling jelek dan lusuh di dunia. Abang kotor banget, ujar Atshan awalnya menolak berdansa dengan Seva karena ia belum berganti pakaian. Belum mandi juga. Seva tersenyum lalu melingkarkan kedua tangannya di belakang leher sang suami. Aku nggak keberatan. Abang tetap wangi kok, jawab wanita cantik itu.
Ujarnya sambil mencium bawah rahang suaminya yang memang masih wangi itu. Oh, cinta. Semua nampak indah ya Dit. Untung istrinya Seva ya Dit, kucel dan kumal begini, masih nggak keberatan. Ada banyak kata dan pertanyaan yang ingin dia sampaikan untuk suaminya terkait penculikan yang samar-samar dia dengar karena tidak fokus. Seva hanya berpikir dan bertanya-tanya kapan suaminya kembali. Namun, biarlah nanti saja dia tanyakan hal itu. Abang pasti lelah, ucap Seva menyentuh rahang suaminya. Atshan memang tampan dengan sejuta pesonanya. Andai ia tak kaya raya sekalipun, Atshan memang semenarik itu. Wajar saja jika Alea menggunakan 1000 cara untuk memisahkan mereka. Walau dengan cara yang salah. Seva sendiri berpikir andai ia ada di posisi Alea, ia pun akan melakukan hal yang sama. Tak rela ia kehilangan pria yang sudah menetap di hatinya ini. Atshan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tapi abang mau mandi, bisa tolong mandiin? Netra coklat Seva menyipit. Ayo dong. Permintaan yang lagi ulang tahun nih ma. Papa pasrah deh di apa-apain, pinta Atshan. Tapi pestanya masih lanjut, jawab Seva. Kan dari tadi juga kita suruh ke kamar sama mama. Kamu nggak boleh lama-lama berdiri sayang, iya kan? Bukan Atshan namanya jika rayuan Pulau Kapuknya tak berhasil. Ratu Joda pun luluh karena rayuan Raja Jalal, lalu bersedia ikut ke kamar yang disediakan di hotel milik Antonio ini, meninggalkan tamu-tamu yang lain. Atshan tertawa rendah lalu menggendong istrinya di depan, mencari kamar mereka. Arman dan Widya masih menikmati pesta dengan duduk di tempat mereka ditemani Antonio dan Adriana. Tidak melantai, Pak Arman? Tanya Antonio pada besannya itu yang dibalas kekahan dengan gelengan kepala. Saya tidak terbiasa Merkasano. Kenapa? Widya pun menyela. Suami saya hanya akan berdansa dan naik panggung kalau penyanyi serta musik favoritnya ada. Adriana dan Antonio nampak saling berpandangan dan dengan wajah tak enak hati, menoleh pada besan mereka itu. Maafkan kami Pak Arman, Ibu Widya, kami tidak tahu musik dan penyanyi favorit Anda. Jadi, kami tidak mengundangnya. Kali ini, Arman tertawa. Tidak apa-apa besan. Santai. Kami bisa mengundangnya di Indonesia lain kali, ucap Arman sambil melirik ke arah istrinya yang jahil. Benarkah? Iya Mrs. Kasano. Di Indonesia sana, kami akan mengundang artis dari acara Dangdut Ekonomi dan Rhoma Irama jika sedang ada pesta. Jawaban Arman seketika membuat Antonio merasa familiar dengan nama program tersebut. Saya familiar dengan nama Dangdut. Apa tadi? Saya mendengarnya belum lama ini, tanya Antonio lagi. Lalu dijawab istrinya. Nama acaranya sama dengan milik orang yang sudah menculik Atshan. Pekik Adriana yang kaget karena ia merasa ada hubungannya. Benar. Narendra adalah pemilik acara tersebut. Tepatnya, Yayan. Ayahnya. Narendra adalah pelaksana, jawab Arman. Ya Tuhan. Berarti kalian saling mengenal. Tanya Adriana lagi. Kami mengenal mereka. Tapi rupanya mereka tak mengenal kita, jawab Arman yang diangguki Widya. Membuat Antonio terlihat sangat geram mengingat cucunya jadi korban penculikan. Aku pastikan mereka mendekam di penjara dan membusuk di sana. Siksaan demi siksaan harus mereka lalui sampai mereka berpikir kalau kematian, jauh lebih baik. Ucapan Antonio membuat Arman dan Widya saling berpandangan. Ayah kandung Viana itu 11-12 dengan Abraham Dylan Lubis. Bahkan Atalarik pernah merasakan kekejamannya saat dicekal tidak boleh masuk ke kota Milan beberapa puluh tahun yang lalu. Ketika Arik pernah melakukan KDRT pada Viana. Akses Arik masuk ke Milan ditutup dan mereka hanya bisa bertemu saat Viana datang ke kota Roma. Memang sebegitu kuatnya koneksi dan kekuasaan Antonio di sini. Papa nggak aneh kalau dia sama Abram sahabat baik ma. Set. Tegur Widya. Kini Arman dan Widya malah memikirkan nasib Indosair saat ditinggal Narendra.
Walau bagaimanapun, Narendra itu salah dan jika terjadi sesuatu pada channel televisi itu, Yayan, ayah Narendra tak akan bisa menolongnya. Gimana Pak Yayan? Ya Pak. Mama ngilu kalau urusannya sudah diselesaikan sama Abram. Arman tak menjawab. Ia hanya mengedarkan pandangannya. Di saat semua pasangan sibuk berdansa dengan pasangan masing-masing, pandangan Arman tertuju pada sosok tinggi besar berpakaian serba hitam sedang berjalan melepaskan pelukan istrinya dengan izin akan mengangkat panggilan telepon. Ia terlihat bersandar di sebuah tiang besar di tengah aula. Ya, Abram, putra bungsu mereka sedang tersenyum sambil fokus pada ponselnya. Jenis senyuman yang kalau diberi efek suara, akan seperti singa menggeram siap menerkam mangsa. Rupanya Abram mengangkat panggilan telepon dari pemilik INDOSAIR yang bagaikan mendapat hantaman tak terduga baginya kala melihat Narendra jadi bulan-bulanan Abram. Dengan suara bergetar dan menangis, Yayan bicara dengan Abram sambil berlutut di lantai. Istrinya pun menangis di samping Yayan. Tak menduga akan datangnya musibah seperti ini. Pak Abram. Saya. Lepaskan. Abram tak menjawab hanya menampakkan smirknya saja lalu menutup sambungan ponselnya. Membuat Arman yang melihat itu berpikir akan ada sesuatu besar yang dilakukan putranya jika sudah smirknya nampak. Atshan membukakan pintu kamar hotel milik mereka dengan menurunkan Seva sebentar. Lalu menggendongnya lagi. Walau agak ribet dan susah karena baju pengantin yang dipakai Seva lumayan berat juga, Atshan sama sekali tak kesusahan agar Seva bisa masuk terlebih dahulu. Setelah itu menutup pintu dan melihat dekorasi ruangan yang temaram. Dengan taburan bunga mawar berbentuk love di tengah ranjang. Lampu LED di bagian depan terkesan romantis dan mewah ditambah kanopi bed di setiap sisi ranjang. Dengan tirai terikat pada sisi tiang, membuat seperti tempat tidur kalangan raja dan ratu di zaman dahulu. Seva lalu turun dari gendongan suaminya. Kayak zaman dulu. Ranjangnya pakai tiang begini, ucap Seva menyentuh salah satu tiang kanopi tersebut. Atshan berdiri di belakang istrinya lalu berbisik. Yang mendesain tahu, kalau pengantin pria suka kewalahan kalau istrinya sudah mulai nakal. Jadi, butuh pegangan. Seva langsung berbalik dan menyipit pada suaminya. Wajah Seva memang cantik dengan hiasan makeup flawless yang tahan lama. Namun Atshan lebih tertarik pada pakaian yang dipakai Seva. Hingga ia fokus memperhatikan pakaian itu terus. Liatin apa? Tanya Seva. Resleting buat bukannya bagian mana? Seva terkekeh. Biasanya main robek. Jangan. Ini baju bersejarah. Seva terkekeh. Semua baju bersejarah dan nggak boleh dirusak, ucapnya. Atshan berdecak tak sabar. Iya sayang. Mana resletingnya? Katanya mau dimandiin. Kok aku yang buka baju? Ujar Seva menguji kesabaran Atshan. Nanti bajunya ikutan basah kalau nggak dibuka. Seva tersenyum lalu membalikkan badan. Tilenya disibak. Agar resleting yang berada di punggungnya terlihat oleh Atshan. Atshan pun tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia turunkan resleting itu dan punggung putih bersih Seva, langsung menyejukkan indera penglihatannya. Ia turunkan gaun pengantin yang lengannya panjang itu hingga berkumpul di perut. Seva rupanya menggunakan lingerie berwarna hitam yang kontras dengan kulit putihnya. Punggungnya terbuka dan hanya ada tali kecil penyangga penutup duada yang diikat ke belakang leher. Pandangan matanya meredup. Melihat begini saja, Atshan sudah ingin menelan istrinya bulat-bulat. Namun Atshan bersabar. Ia terlalu kotor untuk menyentuh istrinya sekarang. Atshan menurunkan lagi gaun berbahan sutra itu sampai luruh ke bawah dan jatuh di kaki istrinya. Inikah kado ulang tahun abang? Seva tak menjawab. Ia hanya tersenyum memunggungi Atshan. Atshan membalikkan tubuh Seva. Jika dari bagian belakang saja sudah indah, tak bisa dibayangkan betapa sejuknya netra Atshan sekarang kan. Atshan maju lalu tangannya merayap ke bagian belakang,
meremwaskan tangannya di bagian bawah istrinya yang tak tertutup itu. Namun Sheva buru-buru menolak dengan menahan dada suaminya. "Mandi dulu." Atshan mendesah dan ia pun menurut. Sheva duduk sebentar di tepian ranjang untuk membuka sepatu yang ia pakai. Sengaja Viana memilihkan sepatu flat agar membuat Sheva nyaman. Namun karena bentuknya memakai tali, sehingga Sheva harus membuka tali yang terikat ke betisnya tersebut. Atshan berlutut membantu istrinya membuka tali sepatu itu dan nakalnya Sheva, ia sengaja duduk tak merapatkan kakinya. "Katanya tadi nyuruh abang mandi," protes Atshan. "Iya memang," jawab Sheva. "Jangan mancing-mancing," keluhnya. "Abangnya aja yang murahan. Duduk gini aja udah kepancing. Lemah iman." Atshan melongo. "Ini istrinya kan? Bukan Papa Arik." Atshan tak berani menjawab lagi. Ia ingin segera mandi dan bersih lalu mengambil hadiahnya. Setelah selesai membuka sepatunya, Sheva bangun lalu menarik tangan Atshan dan mengajaknya masuk ke dalam kamar mandi. Harum sabun aromaterapi yang menguar dari jacuzzi yang bahkan belum di-setel tingkat kehangatannya itu mulai menyentuh indera penciuman mereka. Rileks dan menenangkan. Sheva mulai melakukan tugasnya dengan baik.